ibadah, masyairul ubudiyah, perasaan bersaudara, masyairul ukhuwah, dan perasaan kebangsaan, masyairul wataniyah. Pada saat yang sama, esensi tariqah juga mencapai metode untuk menempuh jalan taubat dan jalan untuk kembali kepada Allah dengan meraih ampunan Allah. Kita selalu diminta untuk melakukan introspeksi diri, untuk muhasabah mengenai siapa diri kita sebenarnya dan apa tujuan kehidupan ini serta apa yang sudah kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa manusia mempunyai fitrah imaniyah, naluri keimanan yang sudah ada sejak dalam alamul arwah. Ketika Allah menyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Fala syahidna, iya katanya kami menyaksikan. Tapi ketika lahir ke dunia, manusia juga dilengkapi dengan nafsu atau keinginan, seperti disebutkan dalam Al-Quran yang menyatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Manusia dihiasi dengan keinginan-keinginan terhadap perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Keinginan-keinginan itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah, dan itu juga merupakan ciri manusia, bagian manusia. Namun demikian, tidak jarang manusia itu terlena oleh hawa nafsu dalam mengumpulkan harta itu sehingga melanggar ketentuan Allah. Apalagi manusia itu memiliki sifat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dijadikan sebagai makhluk yang lemah dan selalu mendapatkan godaan setan yang sejak awal memang sudah ditentukan untuk senantiasa menggoda manusia. Oleh karena itu, manusia sering terjerumus mengikuti hawa nafsunya, andai kata tidak dijaga oleh Allah melalui pertolongannya, tidak mendapat himayah rabbaniyah. Nah, untuk memperoleh himayah rabbaniyah ini, manusia harus terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan terus melakukan at-tasfiyah dan tazkiyah, karena pertolongan Allah itu yang berupa nur rabbani atau cahaya yang datang dari Allah yang akan diperoleh oleh manusia manakala hatinya bersih dari syirik maupun dari sifat-sifat yang buruk. Sehingga Ibn Athaillah menyatakan syuruqul anwar ala hasabi safa'il asrar, turunnya cahaya Allah itu sesuai dengan kejernihan hatinya. Hadirin yang berbahagia, tapi melaksanakan ajaran agama, menjalankan ajaran Islam bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Kita masih mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu perlu juga dibangun generasi mu'ammirin yang memakmurkan bumi sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Para ulama menafsirkan kata ista'marakum itu dengan kallafakum fi imaratiha, artinya memberikan tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu bisa dilakukan melalui kegiatan yang bersifat material dan juga bisa bersifat peradaban.
maddiyan wa hadariyan. Dan untuk memakmurkan bumi itu dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi, baik yang menyangkut sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, keuangan, dan lain-lain. Dan kunci utamanya untuk memakmurkan bumi itu adalah melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang menekankan pembangunan sumber daya manusia serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, bermuamalah dalam urusan duniawi sebenarnya tidak dilarang oleh agama. Bahkan dianjurkan sepanjang urusan dunia itu diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariah dan tidak melalaikannya, tidak melupakannya, bahkan tidak menghancurkannya. La tulhikum wala tulsikum wala tuhlihukum, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai hartamu, anakmu itu membuat kamu lupa kepada Allah. Saya berharap Jatman dapat terus menjadi pembimbing umat, agar di satu sisi umat menjadi umat yang hatinya bersih dan selalu ingat kepada Allah, dan di sisi lain juga umat juga menjadi manusia pembangunan yang memakmurkan bumi. Dan ini sebagai gambaran dari insan kamil, itu manusia sempurna yang kita cita-citakan. Saya ucapkan selamat melaksanakan Muktamar Nasional bagi Jatman. Semoga Muktamar Nasional ini dapat semakin memperkuat kontribusi positif Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah bagi Islam dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.